Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat semua yang saya muliakan, sahabat muda saya yang saya hormati, saya cintai. Pokoknya bagi kamu yang masih muda, polke dolanmu tapi edingo kewajibanmu iku ngaji. Sahabat muda semua, polke dolanmu tapi edingo kewajibanmu iku ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dekat tentang niat, atau berapa sih kekuatan niat. Apa sih niat? Niat adalah kerentek hati kalau dalam bahasa pondoknya. Bahasa fikihnya adalah niat siapa? Aniatu qasdu syai'i. Aniatu qasdu syai'i muqtarunan bi fi'lihi wa talaffudu biha sunnatun wa mahalluha fil qalbi. Niat adalah kita menginginkan atau menginginkan sesuatu ibadah atau pekerjaan yang dibarengi dengan melakukan pekerjaan itu di awal melakukan pekerjaan tersebut. Melafalkan niat seperti niat dalam salat usolli, niat dalam wudhu nawaitu wudu'a, itu adalah sunnah. Dan tempatnya niat adalah ada di dalam hati kita. Niat adalah di dalam hati. Kekuatan niat adalah di hati kita. Pentingnya niat, maka Rasulullah SAW bersabda, sabdanya adalah begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya amal, sekuat-kuatnya amal itu diawali dengan niat yang baik. Dan segala suatu amal itu dinilai dari nominal atau nilai kekuatan niatnya. Wa innamal likulli syai'in ma nawa. Segala satu amal yang ibadah itu dinilai dari kekuatan niatnya yang kita lakukan di awal sampai akhir melakukan suatu ibadah. Niatnya tentu lillahi ta'ala, ikhlas saya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua bahwa niat itu sangat kuat sekali. Ini ada sebuah hikayat atau riwayat. Zaman dulu ini ada seorang kiai duel dengan gendarmo. Riwayatnya begini, ini saya ambil dari kitab Dzurratun Nasihin. Dulu Alkisah dalam sebuah hikayat, di sebuah negara ada di sebuah pedesaan itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Entah itu pohon beringin, pohon apa, jati atau yang lain, itu pohon besar, tidak sebuah nama pohonnya. Pohon sangat besar sekali, dan pohon itu setiap harinya itu disembah oleh para penduduk di sekitarnya, bahkan dari luar daerah menyembah pohon itu. Karena diyakini bahwa di dalam pohon itu ada sebuah kekuatan gaib atau kekuatan yang sangat besar yang mampu menolong dan melindungi mereka. Maka mereka semua berbondong-bondong menyembah pohon tersebut. Memang benar dalam hikayat ini bahwa pohon tersebut dihuni oleh sebuah gendarmo atau jin yang super besar. Yang pohon itu matanya itu satu kendil, itu berdiri, matanya merah besar sekali. Konon kakinya itu seperti kaki gajah, besar sekali, tinggi besar, sangar sekali. Ya saya yakin kalau kita semua lihat mungkin takut lah. Gendarmo. Alkisah karena kondisi pohon itu yang disembah oleh masyarakat, dengan masyarakat meyakini ada kekuatan yang hebat, kekuatan besar yang dianggap Tuhan,
yang mampu melindungi dan mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Maka datanglah waktu itu para orang-orang alim atau orang pintar atau orang yang sakti untuk gimana agar pohon itu ditumbangkan atau dirobohkan supaya masyarakat tidak lagi menyembah pohon itu, tapi menyembah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa orang yang mencoba ingin merobohkan atau menebang pohon tersebut, itu banyak sekali, dari golongan pendekar-pendekar yang sakti mandraguna. Dalam konteks sekarang ini para dukun-dukun yang sakti yang punya jimat banyak, sampai golongan terakhir para kiai-kiai yang ikut berpartisipasi ingin merobohkan atau menumbangkan pohon tersebut. Walhasil dalam suatu kesempatan akhirnya semua mencoba. Yang pertama itu dari pendekar-pendekar yang punya kekuatan besar, dan semua itu terkalahkan. Tak ada satupun dari semua pendekar yang ikut ingin menebang pohon itu terkalahkan oleh penunggu pohon tersebut, yaitu yang berupa Gandarwo. Tentu partai kedua adalah orang yang punya jimat atau dukun-dukun. Dukun-dukun itu datang dengan niat ingin merobohkan pohon tersebut supaya tidak menjadi keramaian massa atau disembah oleh para penduduk sekitar. Akhirnya alhasil pohon itu tetap berdiri kokoh, dan semua yang ingin menebang atau merobohkan pohon tersebut pasti kalah, terkapar oleh kekuatan Gandarwo yang melindungi pohon tersebut atau Gandarwo yang berada di dalam pohon tersebut. Akhirnya di akhir cerita bahwa para kiai pun, para alim-alim para kiai itu waktu itu ikut semua, dari kiai yang muda sampai yang sepuh itu mencoba ingin merobohkan atau menebang pohon tersebut. Tujuannya tentu untuk menghindari masyarakat berbuat musyrik. Banyak kiai mencoba tapi semuanya kalah, hampir kalah semua. Akhirnya datanglah seorang kiai yang alim alamah, pintar sekali dan punya kekuatan tubuh yang hebat, punya ilmu silat yang hebat. Datang ke pohon itu, dan akhirnya jin itu pun keluar dan berdialog dengan kiai yang hebat itu, yang perkasa sekali, muda perkasa, alim pintar banget itu. Akhirnya dia berdebat dan akhirnya bertarung fisik antara Gandarwo dan kiai muda itu. Dan lama-kelamaan setelah beberapa jam Gandarwo itu kalah dengan kiai muda tersebut di awalnya. Memang pemuda tersebut dari rumah niatnya ingin merobohkan pohon tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, agar masyarakat tidak terjebak dalam sebuah kemusyrikan. Itu niat dari rumah awal. Akhirnya setelah Gandarwo itu kalah, Gandarwo itu pintar sekali. Akhirnya diadakan berdialog, begini dialognya. Dah pakai Gandarwonya bilang begini pakainya, saya mau kalah dengan panjenengan, saya mau kalah dengan Anda. Anda kiai yang hebat, Anda kiai yang top. Saya akui kehebatan Anda, saya mau kalah. Gandarwo bilang begitu. Tapi pohon pakai, saya minta pohon ini jangan dirobohkan, karena ini tempat tinggal saya. Kiainya jawab, tidak bisa, ini harus dirobohkan karena ini menyebabkan masyarakat jadi berbuat kemusyrikan. Akhirnya begini, udah gini aja Pak Yai, gimana kalau masyarakat itu jenengan bilangin aja supaya jangan menyembah saya, jangan menyembah pohon ini, bilangin aja begitu Pak Yai. Akhirnya Pak Yai mencoba, tapi saya tetap tinggal di pohon ini. Pengen mencoba, dan masyarakat tidak mau dibilangi karena merasa padahal Gandarwo udah tahu, tapi masyarakat itu belum mau dibilang, tetap masih mengakui bahwa Gandarwo itu adalah, pohon itu adalah mempunyai kekuatan besar. Akhirnya walhasil paginya datang lagi Gandarwo, tidak bisa, pokoknya harus saya tebang pohon ini. Akhirnya Gandarwo itu bilang, jangan pakai, begini aja, kita berunding. Pakai mintanya apa? Pakai pingin apa aja saya kasih. Pingin istri yang cantik saya datangkan. Kalau ada wanita cantik, pakai kok nggak mau, saya pelet biar demo sama pakai.
Enggak, Pak Kiai, saya bukan tipe seperti itu enggak baik. Pak Kiai bilang gitu, itu dosa. Udah gini Pak Kiai, Pak Kiai kalau mau tidak menebang pohon ini dan pulang, maka Pak Kiai setiap pagi, setiap hari akan saya kasih uang sejumlah yang Pak Kiai inginkan. Pertama Pak Kiai nggak mau, tidak. Saya datang ke sini ya untuk merobohkan pohon ini supaya tidak disembah oleh masyarakat sekitar. Akhirnya berunding, akhirnya lama-lama Pak Kiai itu terpencut oleh goyah niatnya dan terpincut oleh apa yang ditawarkan oleh Gandharwa tersebut. Akhirnya Gandharwa itu bilang, gini aja Pak Kiai, kayak saya berjanji, kalau saya bohong saya bisa dihabisi, saya bisa pakai minta apa saya kasih. Tapi yang penting jangan tebang pohon ini karena ini tempat tinggal saya. Pak Kiai minta apa saja saya kasih, minta uang, minta apa saya kasih. Yang penting jangan tebang pohon ini. Lama kelamaan niatnya Kiai itu goyah. Setelah itu dilihat, tanya rada-rada ceritanya, emangnya di bangsa Gandharwa itu ada uang gampang Pak Kiai. Pak Kiai mau uang yang seberapa, mau jumlahnya berapa, pasti saya kasih. Akhirnya Gandharwa itu pegang uang ini Pak Kiai, pegang sepok banyak sekali, memamerkan uang kepada Kiainya. Kalau Pak Kiai butuh itu berapa peti itu uang semua isinya. Ini buktinya, dibukain, ini uangnya asli Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai itu melihat uang ya rata-rata gimana ya. Apalagi Pak Kiai zaman sekarang, sama Gandharwa pasti kalah, sama duit aja kalah yang sekarang. Sekarang gampang mengalahkan Kiai, banyak yang pakai duit. Tapi ada orang-orang tertentu atau ulama tertentu yang tidak terkalahkan dengan apapun, kecuali semua ibadahnya karena Allah Ta'ala. Itu zaman sekarang ada masih, tapi sedikit sekali. Akhirnya Kiai itu terpencut dengan apa yang dilihatkan, tumpukan uang dan berkoper-koper uang. Akhirnya Pak Kiai setiap hari saya kasih satu koper di bawah kamar tidur Pak Kiai. Setiap pagi saya kasih uang satu koper. Pak Kiai beli apa aja dengan uang itu. Akhirnya Pak Kiai itu tergiur. Akhirnya oh yaudah kita deal. Pokoknya kamu setiap hari mengasih ke tempat saya uang satu koper. Oke lah. Akhirnya Pak Kiai itu nggak jadi menebang pohon yang ada Gandharwanya. Pak Kiai itu pulang malam tidur, paginya di tempat tidurnya di bawahnya itu ada uang sekoper. Terus begitu sampai berapa hari begitu. Akhirnya apa? Setelah 7 hari atau wakilah 9 hari, di hari ke-9 itu Gandharwa itu kok nggak ngasih uang. Pak Kiai itu kaget, bangun tidur kok di bawah kamar tidurnya nggak ada uang. Akhirnya Pak Kiai, wah kurang ajar ini Gandharwa, saya dipermainkan. Katanya setiap hari, setiap pagi akan menaruh uang di bawah tempat tidur saya. Akhirnya Pak Kiai itu marah dan mendatangi pohon yang tempat Gandharwa itu bersembunyi. Datang lagi begitu, hei Gandharwa, kamu bohong ya, katanya kamu setiap hari janji kepada saya mau ngasih sekoper uang. Ternyata baru beberapa hari kamu udah ingkar janji. Apa? Kopernya udah nggak ada di tempat tidur saya. Kamu udah nggak uang. Katanya kamu setiap hari, setiap pagi hari saya bangun tidur pasti ada koper berisi uang di bawah kamar tidur saya. Akhirnya Gandharwa itu punya keberanian. Hahaha, kamu kena tipu. Memang saya sudah tidak mengasih uang ke kamu karena saya sekarang berani mengalahkan kamu. Ditantang malah kakinya. Gandharwa itu menantang itu. Sini kita adu tanding lagi. Kita bertanding, tanding ulang. Akhirnya terjadi perkelahian lagi. Perkelahian pokok dan semua ilmu dan semua kekuatan. Akhirnya apa? Kiai itu kalah dan Kiai itu hampir mati. Terkalahkan oleh Gandharwa. Bahkan Kiai itu minta ampun saya kalah, saya menyerah.
Nah setelah itu Gandara itu bilang, hahaha, hahaha, aku sekarang penguasa, kamu pasti kalah dengan saya, dan kamu harus pergi dari tempat ini, jangan ganggu saya dan para pengikut saya. Akhirnya Gandara itu menang. Ketahuilah kamu ini, saya dulu kalah dengan kamu karena kamu niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk menebang pohon ini supaya tidak menjadi kemusyrikan, pusat kemusyrikan di masyarakat sekitar. Tapi karena kamu niatnya udah goyah, kamu saya dengan gampang saya kalahkan. Karena niat kamu sudah karena uang, bukan karena ingin membela atau menertibkan atau mengajak masyarakat ke jalan yang benar. Akhirnya Gandara itu merasa menang, dan dia itu pulang dengan terbaik hati dan merasa sangat hina sekali dan sangat menyesal sekali. Itulah cerita atau riwayat tentang hikayat bahwa sehebat apapun manusia, sehebat apapun seorang pihak yang lain, tentu tidak ada kekuatan yang bisa menyeimbang kehebatan dengan tanpa izin Allah dan tanpa syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya pentingnya apalah haula wala quwwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan kita beribadah dan tidak ada kekuatan kita menjauh dari maksiat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kayaknya adalah niat itu super penting. Ikhlas itu super penting. Niat karena Allah itu super penting dalam kita melakukan sebuah amalan, semua amal saja, baik amalia dunia dan amalia akhirat atau ibadah. Itu pentingnya niat, bahwa niat yang hebat itu akan mengalahkan segala sesuatu yang mungkin dalam pikiran kamu tidak bisa kamu kalahkan. Tapi dengan kekuatannya semua itu akan terkalahkan. Tapi jika niat kita rapuh, niat kita tidak lillahi ta'ala, tidak kuat, pasti apapun yang kita hadapi, kita akan terkalahkan oleh kondisi dunia yang ada di saat ini. Itulah mungkin riwayat atau hikayat dari saya yang saya ambil dari kitab Zuratul Nasih. Semoga sahabat semua bisa memilih hikmah bahwa niat itu dalam melakukan ibadah atau pekerjaan adalah sesuatu yang utama dan pertama. Awalilah amaliah kita, kehidupan kita dengan niat untuk beribadah, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa selalu diberi rahmat, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Terima kasih. Tapi jangan lupa, jika Anda menyukai cerita ini, maka tolong amati isi pesannya, like dan subscribe channel saya Ahmad El Gunduli. Channel saya Ahmad El Gunduli. Terima kasih para sahabat semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa lagi, tolong like dan subscribe channel saya Ahmad El Gunduli. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum